Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menargetkan 30 juta UMKM digital. Kementerian Koperasi dan UKM tengah mempersiapkan percepatan transformasi digital UMKM yang onboarding digital mencapai 20,5 juta UMKM. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia usaha di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. Pada triwulan kedua 2024, indeks bisnis UMKM melonjak ke angka 109,9, mencerminkan pemulihan dan ekspansi yang semakin membaik. Namun, di balik angka-angka ini, ada satu aspek krusial yang semakin menuntut perhatian, legalitas usaha. Dan bagaimana peran perusahaan layanan legalitas seperti Legalize dalam membantu perusahaan-perusahaan ini. Data terbaru menunjukkan bahwa tahun 2024, jumlah perusahaan yang terdaftar di Indonesia meningkat lebih dari 2, juta. Ini tidak hanya menggambarkan pertumbuhan Indonesia, tetapi juga menyoroti semakin kompleksnya regulasi dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Dalam situasi ini, Legalize muncul sebagai pemain utama yang membantu para pelaku usaha untuk tetap patuh dan aman dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin meningkat. Halo semua, perkenalkan nama saya Azmi, Muhammad Azmi Saifuddin. Saya selaku founder dan juga owner dari Legalize IDN, salah satu konsultan hukum di Jakarta. Sebenarnya idea ataupun juga kilas balik terkait bagaimana berdirinya Legalize IDN sendiri sebagai konsultan hukum itu cukup panjang ya teman-teman. Dimulai dari secara perorangan, di mana aku memulai untuk memasarkan dan juga menawarkan jasa dari konsultan hukumku sendiri ke teman-teman, ke kerabat, dan juga kepada keluarga yang membutuhkan terkait legalitas usaha untuk dunia bisnisnya sendiri. Dan alhamdulillah sepanjang 4 tahun berdiri Legalize IDN secara badan hukum, dan mungkin kalau bisa dihitung dan dikilas balik udah hampir mau 5 tahun dari aku mulai secara perorangan, Legalize mampu untuk bisa melakukan ekspansi bisnis dan juga memberikan pengetahuan lah ke banyak para cabus cadirut yang sekarang kita sudah mencapai 2.200 klien yang kita bantu secara legalitas usahanya, legalitas bisnisnya, izin-izin, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berkaitan tentang dunia usaha. Untuk mendalami lebih lanjut mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Legalize, kami, kelompok 4, hadir dengan anggota sebagai berikut. Irfan, Anissa, Evita, Sarah, Hana. Dengan berbagai perspektif dan analisis yang kami sampaikan, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Legalize dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam industri layanan legalitas di Indonesia. Ya, sebagai salah satu klien Legalize, saya sangat menghargai upaya yang telah dilakukan oleh tim dalam membantu saya mengurus legalitas usaha. Namun ada beberapa aspek sih dari layanan ini yang masih dapat ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih mulus dan mungkin lebih terintegrasi. Halo, nama saya Awang. Saya sudah 2 kali menggunakan jasa dari Legalize sendiri. Yang pertama itu pada pembuatan PT, yang kedua itu pada pelayanan pendampingan pajak. Menurut saya sendiri, Legalize sendiri memerlukan proses pelacakan layanan legalitas ini secara real time, yang mana menurut saya sendiri sebagai klien, hal itu sangat penting. Jadi, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan terhadap Legalize, ada beberapa masalah yang menjadi kekhawatiran perusahaan. Dan masalah ini dapat menghambat operasional dan kepuasan pelanggan dari Legalize. Dalam era di mana digitalisasi menjadi tulang punggung efisiensi dan keunggulan kompetitif, Legalize masih beroperasi dengan banyak proses manual. Hal ini tidak hanya memperlambat operasional sehari-hari, tetapi juga berdampak pada pengalaman pelanggan yang mengharapkan layanan yang cepat, responsif, dan mudah diakses. Di sisi internal, ketiadaan sistem digital yang terintegrasi menyebabkan inefisiensi yang dapat menghambat produktivitas tim. Tanpa adanya media seperti platform digital yang mendukung integrasi, baik internal maupun eksternal, pengambilan keputusan bisa tertunda, dan koordinasi antar tim menjadi lebih rumit. Kurangnya integrasi layanan ini menyebabkan pelanggan harus menggunakan berbagai metode komunikasi dan platform untuk menyelesaikan satu urusan legalitas. Hasilnya, proses menjadi lebih lambat, kompleks, dan rawan kesalahan. Kurangnya transparansi dan efisiensi juga, tanpa ada sistem yang otomatis dan terintegrasi, pelanggan harus melakukan follow-up manual untuk mengetahui status layanan mereka. Ini mengurangi efisiensi dan dapat menurunkan kepuasan pelanggan secara berkala dan keseluruhan.
Dari sisi pelanggan, ketidaktersediaan layanan digital seperti portal online untuk pengajuan layanan, pelacakan status pengurusan izin, dan konsultasi virtual membuat proses menjadi lebih lambat dan kurang nyaman. Di zaman yang serba cepat ini, pelanggan cenderung mencari solusi yang lebih instan dan efisien. Tanpa digitalisasi, Legless beresiko kehilangan daya saing dan kepercayaan pelanggan yang semakin terbiasa dengan layanan digital di industri yang lain. Ini gap yang ada dalam layanan Legless saat ini. Menurut kelompok kami, digitalisasi bukan hanya solusi tetapi keharusan untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas layanan. Alat analisis yang kami gunakan untuk membantu Legalize dalam menghadapi situasi tersebut adalah SWOT. SWOT adalah alat yang sangat berguna dalam menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Dengan menggunakan SWOT, Legalize dapat melihat di mana posisinya saat ini dalam pasar dan dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan merancang strategi untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Berikut adalah SWOT dari Legalize: Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threats. Dengan memahami SWOT ini, Legalize dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperkuat posisinya di pasar, memperbaiki kelemahan yang ada, dan memanfaatkan peluang yang tersedia sambil bersiap menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Selain menggunakan analisis SWOT tadi, penting untuk juga melakukan analisis Porter's Five Forces. Analisis ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang dinamika persaingan dalam industri legalitas dan bagaimana berbagai faktor eksternal mempengaruhi posisi perusahaan. Dengan memahami 5 kekuatan kompetitif ini, Legalize dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Sebelumnya, Legalize memiliki website yang berisikan informasi-informasi mengenai layanan yang ada di Legalize. Di era digitalisasi ini, terdapat peluang yang dapat meningkatkan kinerja Legalize, yaitu penggunaan aplikasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap customer Legalize. Selamat datang di aplikasi Legalize, solusi lengkap untuk kebutuhan legal dan bisnis Anda. Dengan Legalize, Anda dapat mengakses berbagai layanan untuk mendukung bisnis Anda. Pada bagian kategori, terdapat bagian layanan, yang terdiri dari pendirian perusahaan, pendaftaran merek, penyusunan perjanjian, hingga layanan perpajakan yang sesuai regulasi. Kami juga menyediakan layanan legalitas dan sertifikasi, layanan pelaporan LKPM, pembukaan rekening bank, PIRT untuk produk makanan dan minuman, izin penyaluran alat kesehatan atau IPAK, hingga izin usaha jasa konstruksi atau UJK. Semua ada di Legalize. Kemudian di aplikasi ini juga terdapat menu peraturan. Butuh informasi peraturan terbaru? Cari, telusuri, dan unduh peraturan yang Anda butuhkan dengan mudah. Dengan fitur KBLI, klasifikasi aktivitas ekonomi bisnis Anda sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dapatkan gambaran lengkap tentang alur dan waktu pengerjaan layanan melalui fitur timeline kami. Pantau perkembangan layanan yang Anda dengan fitur tracking yang transparan. Ketahui setiap tahapan proses dengan jelas. Kenali Legalize lebih dalam dan temukan mengapa kami menjadi pilihan terpercaya untuk kebutuhan legal dan bisnis Anda. Halo, selamat datang di Legalize, solusi lengkap untuk semua kebutuhan legal dan bisnis Anda. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah bagaimana menggunakan aplikasi Legalize. Langkah pertama, buka aplikasi Legalize di perangkat mobile Anda. Masukkan email dan password yang telah Anda daftarkan. Kemudian, tekan tombol sign in untuk masuk ke akun Anda. Setelah berhasil masuk, Anda akan dibawa ke menu utama aplikasi. Di sini, Anda bisa melihat berbagai layanan yang tersedia untuk memulai pendirian perusahaan. Cari dan pilih ikon pendirian perusahaan. Anda akan diarahkan ke halaman formulir pendirian perusahaan. Mulailah dengan mengisi semua informasi-informasi yang diperlukan. Selanjutnya, pilih jenis pendirian perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Apakah itu PT, CC, ataupun firma. Pilih opsi yang paling cocok untuk bisnis Anda. Setelah memilih jenis perusahaan, Anda akan diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.
Anda bisa memilih dari file ataupun dari galeri, atau mengambil foto langsung dari kamera Anda. Pastikan semua dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memilih paket layanan yang tersedia. Pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Setelah memilih paket, periksa kembali semua informasi yang telah Anda masukkan. Jika semuanya sudah benar, lanjutkan ke pembayaran dengan menekan tombol lanjutkan ke pembayaran. Pilih metode pembayaran yang Anda inginkan dan selesaikan pembayaran sesuai dengan instruksi di aplikasi. Setelah pembayaran Anda berhasil, Anda akan mendapatkan nomor referensi. Anda dapat memantau perkembangan proses pendirian perusahaan Anda dengan fitur tracking. Buka fitur tracking di aplikasi untuk melihat setiap tahapan proses yang sedang berjalan. Pertama mungkin aku sangat berterima kasih banget terhadap teman-teman UGM yang lebih dari mungkin hampir 1 bulan sudah membantu kita di kantor Legalize IDN, dan banyak sekali pelajaran dan juga masukan yang kita dapatkan dari teman-teman UGM untuk pada saat magang di kantor Legalize IDN ini. Di mana salah satu rekomendasi dari teman-teman UGM adalah memberikan masukan kepada Legalize IDN yang menjadi rekomendasi perusahaan juga yang akan dilakukan sesegera mungkin, yakni adalah pembuatan super app. Di mana super app ini adalah aplikasi yang akan memberikan kemudahan dan juga memberikan edukasi terhadap para cabos cadirut untuk secara mudah dan cepat dan murah mendapatkan layanan legalitas usahanya dari rumah dan dari mana saja. Dan yang kedua, rekomendasi yang telah diberikan oleh teman-teman UGM yang sangat baik dan kami lakukan nantinya ke depannya adalah pembuatan terhadap cloud server, di mana dengan banyaknya klien, berkembangnya klien, kebutuhan klien memberikan kita juga kebutuhan untuk memiliki sebuah cloud server untuk menyimpan segala bentuk-bentuk dokumen-dokumen legalitas maupun dokumen-dokumen pribadi dari para klien agar aman dan juga tetap kita simpan supaya di kemudian hari dari para klien atau cabos cadirut yang nantinya akan melakukan mengurus perizinan ataupun legalitas dapat secara mudah kita jalankan kembali. Jadi terima kasih kepada teman-teman UGM yang telah memberikan effortnya dan juga pemikirannya dan juga masukannya kepada kami tim Legalize IDN. Semoga mudah-mudahan dari teman-teman UGM juga dapat sukses juga dan dapat juga mengaplikasikan hal ini yang sama dengan kepada Legalize IDN kepada perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan mereka sendiri di kemudian hari. Terima kasih.